Selamat pagi, perkenalkan nama saya Thomas Manulang. Saya dari kelas 11 IPA 5. Judul dari presentasi saya adalah mengenai sejarah kolonialisme dan imperialisme. Apa itu kolonialisme? Kolonialisme berasal dari kata koloni. Koloni menurut bahasa Latin artinya pemukiman, yaitu upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya disebut kolonialisme. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang cukup kuat. Di antaranya adalah negara Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Negara-negara tersebut berasal menguasai negara-negara lainnya. Salah satu yang dikuasainya adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Apa itu imperialisme? Imperialisme merupakan istilah yang berasal dari kata imperator, artinya memerintah. Imperialisme adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dan memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Kemudian imperialisme dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan tujuan dan waktunya. Imperialisme berdasarkan tujuan dibagi dalam 4 bagian, yaitu imperialisme politik, imperialisme ekonomi, imperialisme kebudayaan, dan yang terakhir imperialisme militer. Kemudian imperialisme berdasarkan waktunya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno muncul sebelum revolusi industri di Inggris yang terdorong oleh 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Imperialisme modern muncul setelah revolusi industri, terdorong karena faktor ekonomi dan kebutuhan industri pada waktu itu. Ada beberapa negara yang melakukan kolonialisme dan imperialisme, yaitu negara yang memiliki kekuatan militer yang cukup kuat, yaitu ada 4 negara. Yaitu negara pertama adalah Spanyol, negara kedua Portugis, negara ketiga Inggris, dan negara keempat Belanda. Faktor-faktor yang mendorong orang Eropa melakukan penjelajahan samudra pada akhir abad ke-16, yaitu faktor yang pertama, jatuhnya kota Konstantinopel tahun 1453 ke tangan penguasa Turki Utsmani, dan faktor yang kedua, kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, yaitu perjalanan kembalinya Marco Polo dari negeri Cina melalui pelayaran atau lautan. Faktor yang ketiga, penemu Copernicus didukung oleh Galileo yang menyatakan bahwa bumi ini bulat. Dan faktor yang keempat, penemu kompas. Dan yang terakhir, semangat Reconquista atau semangat Reconquista. Penjelajahan bangsa Spanyol. Perjanjian Tordesillas pada tahun 1942, Christopher Columbus mengajukan permohonan bantuan kepada Raja Spanyol untuk berlayar mencari sumber rempah-rempah di dunia timur. Kepulauan Bahama telah dikenal dengan sebutan Hindia Barat oleh orang-orang Eropa. Kemudian, isi perjanjian Tordesillas menetapkan Portugis berlayar ke timur dan Spanyol berlayar ke barat, masing-masing dari Kepulauan Tanjung Verdes yang terletak di sebelah barat Afrika. Terdapat bahwasannya gambar di samping, yaitu mengenai rute perjalanan Columbus pada tahun 1492 sampai dengan tahun 1502. Yaitu kita lihat rute mereka yang terdapat pada gambar 17. Yaitu yang pertama, sejak Columbus menemukan kepulauan, maka pelaut-pelaut berikutnya hanya sampai berlayar di kepulauan ini seperti yang pertama, Cortes menduduki Meksiko pada tahun 1519. Yang kedua, Pizarro pada tahun 1530 menaklukkan kerajaan India di Peru yang bernama Kerajaan Inca. Penjelajahan bangsa Portugis. Perang yang terjadi antara kerajaan Ternate dengan Tidore juga merupakan perang antara bangsa kulit putih, yaitu antara bangsa Spanyol dengan Portugis. Untuk menyelesaikan perkaitan kedua bangsa kulit putih itu, Paus turun tangan dan pada tahun 1521 dilakukan perjanjian Saragoza atau yang dikenal dengan Zaragoza. Isi perjanjiannya ialah bumi ini dibagi atas 2 pengaruh, yaitu pengaruh bangsa Spanyol dan Portugis. Wilayah kekuatan Spanyol membentang dari Meksiko ke arah barat sampai Kepulauan Filipina dan kawasan Portugis
membentang dari Brasilia ke arah timur sampai Kepulauan Maluku. Kemudian peta penjelajahan samudra abad ke-15 sampai dengan ke-16. Bisa kita lihat bersama di gambar 18 di slide saya, itu ada mengenai peta atau gambaran berupa penjelajahan mereka pada saat penjelajahan samudra pada saat abad ke-15 sampai dengan 16. Itu pembagian bumi oleh Spanyol dan Portugis menurut perjanjian Tordesillas maupun perjanjian Saragossa, serta rute penjelajahan masing-masing tokoh melalui sajian gambar di samping ini. Bisa kita lihat bersama tadi untuk mengetahui lebih dalam peta penjelajahan samudra yang pada abad ke-15 sampai dengan 16. Kemudian kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Awal mula perdagangan rempah-rempah yang dilakukan bangsa Portugis ini sangat besar pengaruhnya terhadap bangsa Belanda. Terlebih lagi para pedagang Belanda tidak diperkenankan lagi untuk melakukan kegiatan di Bandar Perdagangan Lisabon atau yang dikenal dengan Lisabon Portugis. Para pedagang Belanda berusaha mencari sendiri menemukan sumber rempah-rempah yang berujung berlayar ke Indonesia. Tahun 1956, di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, para pedagang bangsa Belanda tiba di Banten, Indonesia. Dari Bandar Banten Pelaut, melanjutkan pelayarannya ke arah timur dan mereka kembali dengan membawa rempah-rempah dalam jumlah yang cukup banyak. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya persaingan di antara para pedagang sendiri. Yaitu mereka berujung membuat sebuah organisasi, yaitu organisasi VOC, Persekutuan Dagang India Timur, yang dikenal dengan kepanjangan daripada Verenigde Oost-Indian Company. Kemudian dilanjutkan kembali mengenai sejarah kedatangan bangsa Belanda di Indonesia, yaitu para petualang Belanda beruntung karena mereka memperoleh informasi perjalanan bangsa Portugis ke Asia dari Indonesia dari Jan Hoek van Linschoten, seorang penjelajah Belanda yang ikut pelayaran Portugis sampai di Indonesia. Nah, kemudian dia menuliskan sebuah buku yang berjudul Itinerario Voyage of the Shipwreck near Ost of the Portuguese Indians, atau bahasa Indonesianya Catatan Perjalanan ke Timur atau Hindia Portugis. Kemudian pada tahun 1596, Cornelis de Houtman dengan 4 buah kapal dengan jumlah 249 orang mendarat di Banten. Kehadiran Belanda di Nusantara mengawali penjajahan di Indonesia ditandai dengan terbentuknya VOC atau Verenigde Oost-Indian Company pada tahun 1602. Mungkin itu saja hasil dari presentasi saya. Jika saya memiliki kesalahan